Kembali lagi di Hitam Putih. Mohon maaf karena pada hari ini harusnya kami itu mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Tapi beliau tidak bisa datang karena ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Jadi tidak bisa hadir ke Hitam Putih. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa mengundangnya lagi untuk bertanya lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi. Akan tetapi dalam sebuah peristiwa apapun itu, apalagi seperti pengeboman seperti ini, itu ada hal yang menarik, yaitu pola pikir manusia dalam melakukannya dan pasca trauma pada korban-korbannya. Bayangkan ketika Anda berada di sebuah tempat di mana bom tersebut meledak dan Anda melihat tembak-tembakan atau Anda terkena luka atau saudara terdekat Anda meninggal karena hal tersebut, akan terjadi pasca trauma yang terjadi di otak Anda pastinya. Ketakutan untuk keluar mungkin, mimpi-mimpi buruk tentang hal tersebut yang tidak mudah untuk dilupakan. Bukan hanya itu, tapi para pelaku juga. Bayangkan bagaimana seseorang bisa meledakkan bom pada dirinya sendiri. Artinya kan mereka siap untuk mati. Mereka siap untuk mati dan meledakkan bom pada dirinya sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa mati itu mungkin hal yang ditakutkan oleh manusia gitu ya. Tidak ada orang mau mati. Tapi seseorang bisa melakukan itu karena apa? Karena pencucian otak, karena kepercayaan terhadap sebuah paham yang luar biasa. Karena apa? Oleh karena itu kita mengundang seorang psikolog juga untuk membahas lebih panjang lagi tentang kedua hal tersebut. Ini adalah Mbak Ajeng Raffiando. Apa kabar? Silakan. Mungkin bisa geser dikit. Silakan Bapak geser sini. Ya. Selamat malam. Ajeng, iya saya di sini ya. Silakan, sorry. Oke, tadi saya udah opening dikit tentang kejadian pasca bom di Sarinah gitu. Saya lihat ada dua hal yang menurut saya menarik nih untuk dibicarakan. Yang pertama adalah pasca trauma dari korban-korban tersebut gitu. Betul. Menurut Mbak sendiri bagaimana, apa sih yang mereka rasakan sekarang dan bagaimana untuk memulihkan hal tersebut? Oke, kalau kita bicara trauma, biasanya trauma itu disebabkan oleh kondisi syok ataupun tertekan karena suatu peristiwa yang diderita oleh korban. Biasanya kalau traumatis ini terjadi ketika misalnya ada teror bom, ada bencana, dan misalnya kehilangan orang yang dicintai. Kalau kita analisa dari peristiwa yang sudah terjadi, tentunya syok berat dialami oleh para korban karena kondisinya mereka biasanya masih teringat sekali mengenai kejadian tersebut. Dari bencana terjadi ataupun tragedi terjadi sampai sekarang biasanya butuh waktu lama ketika Butuh waktu lama? Betul, ada yang namanya post traumatic stress disorder. Dan itu I think tergantung dari orangnya juga ya. Betul, ya. Iya. Tergantung dari orangnya juga. Ya, bagaimana resiliensi orang menghadapi bencana ataupun tragedi tentunya sangat berpengaruh. Pada akhirnya orang tersebut bisa lepas nggak sih? Bisa sukses untuk pulih dari stres tadi dalam waktu singkat atau enggak? Ya. Pernah menangani hal seperti itu Mbak? Pernah, ketika seseorang mengalami stres dan traumatik yang luar biasa, tentunya butuh waktu yang tidak singkat. Tidak ada cara yang instan, kecuali memang orang tersebut terlatih dan punya daya resistensi tadi. Daya resistensi yang kuat. Baik. Oke. Kalau kita melihat dari sisi itu, kalau kita melihat dari sisi pelaku. Betul. Pelaku. Kan seseorang untuk meledakkan diri itu. Seperti orang enam ya? Iya rasa. gitu. Maksudnya meledakkan diri itu harusnya mikirnya 1000 kali gitu kan ya, harus mikir 1000 kali. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang diberikan pada mereka sampai mereka mau melakukan hal tersebut gitu? Ketika seseorang bertingkah laku yang dianggap ekstrim oleh orang ataupun masyarakat normal, tentunya ada hal-hal yang memicu peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi kenapa sih seorang bisa nekat melakukan bom bunuh diri atau nekat misalnya membunuh orang-orang di sekitarnya? Pastinya ada hal-hal yang membuat seseorang itu punya tujuan yang ekstrim tadi. Biasanya orang-orang yang bukan otak pelakunya itu dilakukan sesuatu, termasuk misalnya pelatihan tertentu ataupun juga istilahnya cuci otak ya.
ada brainwash di mana sampai pada akhirnya dia merasa bahwa membunuh orang lain itu sesuatu hal yang wajar. Ketika dia menjadi pelaku bom bunuh diri pun sesuatu yang justru menurut dia meningkatkan derajatnya untuk menjadi seseorang. Ya, berarti di situ ada sebuah paham yang benar-benar dipercayai ya untuk melakukan hal tersebut kan Iya, sebenarnya sampai kan. akhirnya mau melakukan hal tersebut. Aku mau nanya dong, kira-kira orang yang Jika? seperti apa sih yang mudah dicuci otaknya, apa yang saat nggak ada, Nggak ada banyak pikiran masalah nih gitu gitu, ya. gitu. Apa pas orang yang jomblo menahun gitu, dicuci otaknya. Itu kan kalau Cuci udah ya? nggak ada harapan, oh udah nggak laku gitu. Siapa tahu. Bicara kenapa ada beberapa orang yang bisa dicuci otaknya, saya rasa di saat sekarang bukan hanya yang kita bicara tingkat pendidikannya rendah saja, tapi yang tingkat pendidikannya menengah ke atas pun bisa terjadi hal tersebut. Karena ketika seseorang dimasuki paham-paham tertentu, dia akan merasa bahwa paham itu yang betul, paham itu yang memang harus menjadi tujuan hidupnya. Misalnya kalau dia melakukan hal tersebut dia akan masuk surga misalnya gitu. Tentunya dia akan mengejar hal tersebut sampai pada titik tertentu walaupun itu bisa mengorbankan dirinya. Ya berarti belief kan, Betul. berarti belief yang terjadi Iya. pada orang. Sampai orang tersebut misalnya kalau kita lihat peristiwa kemarin di tengah-tengah kerumunan banyak sekali orang, dia bisa tetap menodongkan senjata padahal jumlah orang sekitarnya kan sangat banyak ya. Ya, ya. Artinya kan dia tahu bahwa pada saat itu tidak mungkin lepas. Sebetulnya tidak mungkin lolos. Tidak mungkin Kemungkinan dia mengorbankan dirinya sangat besar. Oke, berarti sebuah kepercayaan yang ditanamkan pada seseorang sampai orang tersebut rela melakukan apa saja. Apapun. Ya. Bukan demi, tapi karena percaya terhadap hal tersebut ya. Betul. Karena percaya terhadap hal tersebut. Nah, artinya ini adalah lebih gampang dilakukan pada orang-orang yang memiliki sifat fanatisme. Ya. Orang-orang yang sangat fanatik yang tidak memikirkan hal-hal lain di luar apa yang dia pikir menjadi ideologinya, menjadi hal-hal yang dia sangat percayai, tentunya akan lebih mudah dimasuki hal-hal tersebut. Berarti di saat ini logika itu sudah hilang ya? Iya. Logika sudah hilang. Iya. Oke. Nah, kalau seseorang mengalami hal tersebut, misalnya dia dicuci otak untuk melakukan hal ini gitu. Iya. Lalu kan kita tahu bahwa pada saat itu kalau tidak salah Yohanes Paulus II itu ditembak sama orang. Iya. Dan ketangkap orangnya, tapi tidak dihukum mati, ditangkap. Lalu pada saat itu ditanya kenapa nembak dan dia jawabnya mumbling dan sebagainya. Iya. Kalau tidak salah dibebaskan sekarang kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya adalah ketika seseorang melakukan hal ini seperti melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, otaknya udah dicuci melakukan hal itu, bisa tidak dibalikan kembali? Iya. Kita bicara seseorang yang sudah pernah mengalami cuci otak, seseorang yang mengalami, bisa jadi juga ada traumanya tersendiri mengenai hal tersebut. Bagaimana cara menggalikannya tentunya tidak mudah. Karena biasanya itu sudah tertanam cukup lama dan dia yakin betul bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Sama seperti mungkin kita memeluk agama. Memeluk agama kan kita yakin bahwa yang kita jalani selama bertahun-tahun Ya, itu benar. Memeluk agama pun itu sebenarnya agak, maaf kalau saya salah ngomong, saya minta maaf dulu ya. Agak lucu kenapa? Karena coba saya mau tanya pada anak-anak yang ada di sini, benar tidak kalau misalnya kalian Muslim atau kalian Kristen atau kalian Buddha atau kalian Hindu atau kalian apa, itu karena orang tua kalian juga memeluk agama yang sama? Ya, jadi kalau kalian lahir di keluarga Muslim, kalian akan menjadi seorang Muslim. Kalau kalian lahir di keluarga Kristen, kalian akan menjadi seorang Kristen. Lahir di keluarga Buddha akan menjadi seorang Buddha. 90% kemungkinan seperti itu. Jadi artinya pembebasan memilih agama sendiri itu termasuk dicuci otak juga oleh orang tua. Ya sudah ada nurture-nya kan, Sudah ada. pola pengasuhan yang membuat seseorang sudah melihat hal-hal terkait dengan misalnya ritual keagamaan setiap hari, setiap saat, sehingga dia punya belief bahwa apa yang dia yakini itu betul, dia benar gitu. Apalagi orang tua sebagai panutan, sebagai role model, tentunya dianggap sebagai orang yang bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Betul. Tapi masalahnya di sini adalah tidak ada agama satupun di Indonesia yang mengajarkan untuk melakukan bom bunuh diri atau bunuh orang lain gitu ya. Betul sekali. Nah, ini mungkin sebuah paham yang ya ekstrim lah menurut saya, sebuah paham yang ekstrim. Oke. Tapi ada satu hal lagi yang lebih menarik Cika, karena kalau korban pasti ada pasca trauma. Saya secara psikologi saya mengerti lah.
nggak usah bom ya. Kita Iya. jatuh dari sepeda aja, kita mau naik sepeda lagi mikir gitu ya. Iya. Saya pernah loh naik sepeda. Jadi berapa 5-6 tahun yang lalu tuh saya tiap pagi naik sepeda tuh 40 kilo. Iya, jadi dari rumah itu muter ke arah BSD, pokoknya 40 kilo tuh naik sepeda saya. Suatu saat jatuh ke jurang. Hah, jatuh? Kok bisa? Jadi ada jalan kecil gitu. Biasa setiap hari lewat situ nggak apa-apa gitu. Mungkin meleng kan jalannya Iya. kecil gitu. Udah ahli lah gitu ya. Jalan tiba-tiba entah kenapa gitu kepleset saya gitu, kepleset Masuk ke situ. masuk ke bukan jurang lah, Bukan kali. apa namanya itu? Kayak patahan Lereng itu apa ya, namanya? patahan. Ya gitulah, cliff gitu ya. Cliff. Itu jatuh, handphone saya nggak rusak tapi. Karena yang pertama kali Oh, saya, handphone. yang pertama kali saya cari handphone. Tetep yang Iya, diinget iya. handphone. Jangan-jangan jatuhnya gara-gara sambil video selfie. ya. Dang. Kan handphone, enggak, handphone itu ditaruh di depan sepeda buat Jadi GPS. buat update saya lagi Bukan. berapa kilo. Tapi untungnya handphonenya nggak kenapa-napa. Karena pakai casing, waktu itu casingnya besi, besinya rusak, tapi itunya nggak apa-apa. Nah itu saya jatuh ke lereng gitu ya. Lereng jatuh tuh mental guling-guling 4 kali gitu. Itu dari Sempat ngitung? ah 1, 2, 3. oh hitung bener nggak itu beneran ngitung karena saya ngeliat langit 4 kali gitu. Kenapa saya tahu 4 kali karena saya ingat banget bep gitu putihnya 4 kali gitu berarti lihat langit 4 kali gitu. Saya guling-guling sekitar 4 kali itu begitu di bawah itu dari telapak kaki sampai sini semuanya itu darah semua karena mungkin batuan terjal ya batuan terjal. Wah itu jadi masalah adalah saya harus ngangkat sepeda kan naik ke atas. Telepon aja kan tadi teleponnya nggak apa-apa. Ya kan orangnya jauh yang ditelepon. Akhirnya saya ngangkat sepeda naik ke atas. Naik ke atas sepeda. Lucunya pada saat itu saya lanjutin naik sepedanya pulang tapi dengan berdarah-darah itu pulang gitu. Nggak langsung ke rumah sakit dulu. Iya. Baru diobatin gini-gini. Setelah itu seminggu saya nggak mau naik sepeda. Trauma gitu. Hah? Trauma. Karena saya mikir ya jadi apa Murphy Law. Iya. Apa if something bad can happen one day it will happen sih Iya. kan buktinya Enggak, ternyata. trauma boleh, jangan lewat situ lagi. Kalau lewat yang lain mungkin nggak akan jatuh lagi. Tapi kalau misalnya lewat situ lagi, trauma boleh. Jadi nggak usah trauma naik sepeda, cari jalan lain dong. Totok pajang. Bukan itu traumanya. 3 trauma. bulan setelah itu sepeda saya dicuri orang. Pantesan nggak naik sepeda lagi, sepedanya dicopet. Dicuri orang, makanya saya nggak naik sepeda lagi. Saya naik motor saya jatuh saya terpental, ada truk berhenti pas depan muka saya, coba gitu. Setelah itu motornya saya jual. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi penyebab jatuhnya itu Iya. harus dihilangkan. Ya? Harus dihilangkan gitu. Handphonenya ada handphone. Handphonenya selamat. Handphonenya selamat. Terus Handphonenya sampai merek saya apa sih? beli Segway, naik hujan-hujanan mental juga. Terus segway-nya Makanya saya pakai supir sekarang. Gara-gara itu. Nah, itu trauma ya, Iya. trauma. Tapi kalau sekarang pun naik motor bisa lah gitu kalau pikir. Tapi ada satu hal yang menurut saya nggak bisa masuk ke akal pikiran saya gitu. Kalau trauma pasca korban atau pencucian otak seorang terorisme atau itu masuk akal. Kalau tukang sate, jual, Nih, Pak Jamal ya. dia jualan sate, nyantai di tempat Iya. bom gitu. Itu gimana ya? Gimana tuh Pak ceritanya? Apa sih Pak boleh tahu nggak yang dirasain Pak? Ya, nggak tahu. Nggak tahu katanya. Iya, ada nomor 1. Nah, oke, tapi ini menarik nih. Mungkin kebetulan karena ada ya. Coba kita lihat ya. Maaf, kita tahu mungkin banyak korban yang terjadi dan kami semua turut berduka cita untuk hal tersebut ya. Dan ini bukan hal yang lucu sebenarnya. Tapi ada hal yang menurut saya unik gitu. Karena pada saat terjadi yang tembak-tembakan itu dan bom-boman itu, orang-orang kita itu nggak kabur loh. Ada yang selfie. Iya kan? Ada yang selfie ya? Orang-orang. Iya, ada yang selfie. Betul. Terus orang pada nontonin. Tapi yang perempuan ibu-ibu selfie itu bohong. Iya bukan ibang, ada Tapi ada yang ini selfie. yang gitu cewek Emang ada yang selfie. Kata Pak Untung juga ada yang selfie. Nggak, tapi orang-orang itu nggak kabur gitu. Iya nggak kabur. Mereka malah nontonin, mereka nggak takut itu bom meledak. Itu kenapa orang Indonesia seperti itu? Bicara masyarakat Indonesia tentunya sangat unik ya. Nah, itu. Benar, Iya, makanya maksudnya kenapa? ya memang kenyataannya begitu bahwa kita tuh sangat unik. Kita bisa jadi stres yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta terutama itu udah setiap hari. Mau macet, mau misalnya di Banjir. jalan banyak
hal-hal yang bikin stres, banjir, apapun itu kita hadapi setiap hari. Dan bom nggak cuma sekali kan? Waktu dulu ada Marriott, kemudian banyak, nggak cuma sekali ini gitu. Sehingga masyarakat Indonesia ataupun Jakarta pada umumnya biasanya tidak terlalu rentan terhadap stres karena setiap hari dilalui dengan stres yang cukup tinggi. Itu. Jadi bicara mengenai stres tadi yang karena di setiap hari, jadi biasa aja mungkin ya dengar ada berita, oh di situ ada bom. Waktu itu sempat gimana ya di Alam Sutra ya kalau nggak salah ada bom, ya udah dianggap jadi berita yang biasa sepanjang tidak mengenai dirinya sendiri. Tapi kan pada saat itu terjadi itu deket banget sama penonton, itu deket banget. Iya. Rasa ingin tahunya lebih besar Daripada dibandingkan rasa takut ya? bukan rasa takut ya, mungkin lebih kepada ya betul, penasaran, kepo bahasa gaulnya gitu. Keponya lebih besar dibandingkan bahwa sebetulnya safety first ya. Harusnya kan kita juga mempertimbangkan Keamanan. keselamatan. Ya tapi kalau ngomong begitu keamanan. ya sekarang orang naik motor aja jarang pakai helm ya kadang-kadang. Itu ya kan? justru itu makanya saya bilang. Jadi di dalam kehidupan setiap hari mungkin nyawanya 9 ya. Udah ya dengan cara-cara kita lihat aja deh, paling mudah kalau kita mau lihat kehidupan di Jakarta tuh lihat aja di jalan. Kayak apa sih di jalanan? Betapa setiap hari itu sebenarnya semua orang tuh punya resiko tinggi untuk mengalami bahaya. Kalau mungkin bisa tanya sama Pak Polisi, kecelakaan di jalan raya berapa sih dalam waktu sebulan? Coba aja, pasti banyak sekali gitu. Tapi masyarakat kita tuh udah jadinya rentan dengan hal-hal, bukannya rentan, justru agak dalam tanda kutip ya terbiasa, tidak terlalu peduli, merasa bahwa hal tersebut ya udah setiap hari juga ada. Makanya ketika ada orang teriak bom bukan lari tapi nanya di mana gitu. Iya. Iya benar. Iya benar. Ada bom di mana? Disamperin. Pasti. Iya Oh bukan di situ dipukul. gitu ya. Malah pengen kayak apa Penasaran gitu ya. Gimana? gitu kan. Nah itu tapi kan kita tahu bahwa ini terjadi di beberapa tempat gitu kayak di Paris juga waktu itu pernah terjadi ketika orang-orang berhamburan keluar gitu. Betul. Tapi di Indonesia beda nih. Betul. Pola pikir orang kita tuh agak menarik gitu. Kalau kita mau bandingkan dengan di Paris, tentunya kalau di Paris kan skalanya jauh lebih besar, korbannya jauh lebih banyak. Kalau di Jakarta kemarin kan tidak, korbannya justru mungkin tidak sebanyak kalau di sana gitu. Jadi dampak luasnya masih nggak sebanding kalau dengan di Paris. Saya punya kenalan di Paris sampai mereka sempat cerita gitu bahwa betapa traumanya keadaan di sana. Walaupun sebetulnya setahun sebelumnya juga ada kan yang peristiwa Charlie Hebdo itu ya. Charlie Hebdo. Ya, itu buat mereka itu pukulan berat gitu. Dimana yang namanya nyawa di sana jauh lebih dihargai mungkin ya kalau dibandingkan di Indonesia gitu. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu buat mereka concern sekali gitu. Mereka sangat peduli bahwa yang namanya nyawa manusia itu sangat penting. Sehingga recovery, pemulihan dari trauma ketika peristiwa tragedi bom terjadi itu butuh waktu panjang. Bahkan secara psikologis sebetulnya ada penelitiannya dari Universitas Colorado yang menyebutkan bahwa sebetulnya dibutuhkan 36 hari sampai seseorang yang mengalami trauma yang cukup besar itu bisa membuat dan menerima jok-jok yang kalau kita kan meme-nya langsung dalam 3 jam. Waduh, hari Ya ini kan? bom, besok keluar meme. Iya. Disuruh ke Meme-nya- Suriah malah ke Sarinah gitu Betul, tulisannya. ya cepet banget kan gitu. Dan itu bisa diterima sebagai sesuatu yang kalau di Jakarta saya pikir kayak tension release ya. Maksudnya kan tadinya tegang banget ya 3 jam kan mencekam, kemudian rilis itu semua. Karena apa? Karena itu bedanya gitu, bedanya bahwa ketika di luar negeri sampai semuanya pada bingung, takjub. Kenapa sih kok di Indonesia bisa cepat sekali ya kembali ke arah kepulihan normal lagi, itu sangat cepat. Bahkan membuat beberapa psikolog mungkin bertanya-tanya, ada apa sih dengan masyarakat kita gitu, dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin terlalu banyak tekanan sebelumnya. Iya makanya saya bilang stresnya di Jakarta udah tinggi sekali. Jadi ada hal-hal yang begitu udah biasa, betul kan? Iya. Apa-apa lah, berarti kita hidup di negara yang menarik ya. Unik. Unik dan menarik ya. Tapi kami tidak mengajarkan kalau ada kejadian seperti itu malah ditonton ya. Betul. Jangan ya. Keluar Anda Jadi mesti ngumpul. diapain? Pas ngumpul jangan ditonton. Kabur lah. Selfie. Tertakut kesannya, kan kita tidak takut. Menyelamatkan diri gitu. Oh, Tidak begini. Nah, ini banyak Nah, orang itu, yang salah. Ini banyak orang yang salah nih. Banyak orang yang salah. Saya pernah tulis di Instagram saya kan, kami tidak takut gitu. Terus ada orang bilang, kalau jangan banyak ngomong, kalau Om nggak takut, kenapa Om nggak ada di lokasi pada saat itu tembak-tembakan? Lah,
Saya ada di mana suruh ada di lokasi, saya bilang. Nah itu banyak yang orang yang pemahamannya aja maaf tapi bodoh gitu maksudnya. Kami tidak takut, artinya adalah bahwa setelah itu kejadian dan sebagainya, kita tidak hanya diam di rumah ketakutan, tidak kemana-mana, yang trauma yang berlebihan gitu ya. Nggak tahu menurut Anda gimana? Iya. Kalau dilihat dari sisi psikologisnya, terutama masyarakat begitu cepatnya pulih, sebetulnya itu ada sisi positifnya, bahwa kita memang tidak takut, tapi bedakan antara fearless dengan ignorance. Betul, betul. Jadi tidak takut bukan berarti tidak berhati-hati. Iya, gitu ya. bukannya takut. tidak peduli, Bukan tidak tidak punya peduli. empati terhadap korban. Betul. Jadi itu bedanya. Tidak takut bukan berarti tidak punya peduli dan tidak punya empati, tidak peduli pada korban. Kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.